dari pelajaran berharga yang telah ditanamkan bahkan ditumbuh kembangkan lewat Ramadan kemarin, salah satunya nilai cinta sesama manusia telah digambarkan bahkan divisualisasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'imina minal 'aidina wal fa'idin wa 'adahum ilal fitratid dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Shadaqallahul azim. Hadirin hamba Allah, segenap umat pilihan yang berbahagia, di bulan yang penuh makna ini kembali mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji, sembah, sujud, taat, setia, tunduk dan takluk hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang telah mempertemukan kita kepada satu bulan yang suci, yang mudah-mudahan kita kembali menjadi sosok manusia yang fitri. Salawat bertabur salam sejahtera abadi kembali mari sama-sama kita sampaikan kepada manusia yang paling sejati. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk deretan umat pilihan yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah, segenap umat pilihan yang berbahagia, tidak terasa saat ini kita sudah masuk di bulan Syawal. Mentari Ramadan telah dijemput hadirnya malam kembali ke pangkuan ilahi Rabbi. Saat itulah yang kita dengar dari lisan-lisan manusia beriman membahana di angkasa hitam yang kelam. Awan gemawan berarak seakan-akan bersedih dan menangis melepas kepergian Ramadan yang lalu. Ramadan pasti akan menemui kita kembali. Namun sedikit kita kembali menengok saat kita ditraining oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih 1 bulan penuh kita menjadi manusia-manusia tempaan. Pelajaran Ramadan begitu berharga dan banyak yang dihadirkan saat itu. Salah satunya adalah Ramadan mengedepankan nilai-nilai kasih sayang sekaligus cinta sesama manusia. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia, pada pertemuan yang cukup singkat ini mari sama-sama kita renungkan sejenak dari pelajaran berharga
yang telah ditanamkan bahkan ditumbuh kembangkan lewat Ramadan kemarin. Salah satunya nilai cinta sesama manusia telah digambarkan bahkan divisualisasikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Salah satunya tepat di hari raya Idul Fitri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat saat itu selesai melaksanakan salat Idul Fitri. Saat itulah sahabat kembali ke rumahnya masing-masing. Tinggal Nabi seorang diri di dalam masjid. Saat itulah beliau melangkahkan kedua kakinya, mengayunkan kedua tangannya. Saat melangkahkan kaki berikutnya, beliau menghentikan langkahnya karena beliau melihat ada sekelompok anak kecil yang bermain, berlari ke sana kemari dengan memakai pakaian yang memikat, membawa makanan yang enak, bahkan didampingi oleh kedua orang tuanya. Saat itulah baginda Rasul tersenyum lebar melihat tingkah laku anak-anak yang bergembira di hari raya Fitri tersebut. Saat itulah beliau melangkahkan kakinya. Saat melangkahkan kaki berikutnya selangkah, dua langkah, kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan kakinya. Karena saat itulah beliau melihat di ujung gang sana ada seorang anak kecil bertubuh kurus kering, duduk bertatakan padang pasir, wajahnya berhias debu jalan, tubuhnya kering kerontang, air matanya nyaris kering saat itu, tubuhnya bergetar seolah-olah menahan lapar, rambutnya gimbal, kotor yang tidak karuan. Saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri anak tersebut. Kemudian beliau bertanya, "Wahai anandaku tercinta, kenapa engkau bersedih di hari Fitri ini? Kenapa engkau bersedih? Wajahmu terbalut dengan kedukaan yang luar biasa. Kenapa kau tidak bergabung dengan teman-teman sebayakmu di sana? Mana ayahmu dan di mana ibumu?" Hadirin sekalian, anak kecil tersebut tidak tahu kalau yang bertanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak kecil tersebut menjawab dengan terbata-bata, "Tuan, kalau Tuan bertanya kenapa saya tidak bergabung dan bermain dengan teman-teman sebayakku di sana, saya malu Tuan. Saya malu bergabung bermain dengan mereka dengan pakaian yang sangat bagus, membawa makanan yang enak. Kalau Tuan bertanya di mana ayahku dan di mana ibuku, ayahku telah gugur di medan tempur bersama sahabat Rasul, sedangkan ibuku Tuan, ibuku telah menikah dengan laki-laki yang tak berperi kemanusiaan. Aku dicampakkan, aku diusir dari rumah tercintaku, aku sebatang kara dan saat ini aku menjadi miskin, bahkan tidak memiliki siapapun, aku yatim Tuan." Saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memiliki sifat yang luar biasa, orang yang paling khusyuk ibadah salatnya adalah Rasulullah, paling gemar ibadah tahajudnya adalah Rasulullah. Saat itulah wajah Nabi yang tampan parasnya terbalut dengan kedukaannya, beliau bermuram durja. Saat itulah beliau menitikan air mata sambil mengangkat anak kecil ini dan beliau mengatakan, "Wahai anakku tercinta, maukah engkau anggap Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, Fatimah dan Hasan dan Husain sebagai saudara-saudaramu?" Ketika nama ini disebut satu persatu, saat itulah terbelalak kedua mata ini anak kecil. Saat itulah Nabi dipeluk erat oleh anak tersebut sambil berucap, "Ya Rasul, ternyata engkaulah yang awal hingga akhir, seorang manusia panutan, seorang manusia rahmat yang nantinya akan membawa syafaat di hari kiamat." Dipeluk erat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan didekap erat sebagaimana layaknya anak kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia, inilah salah satu prototip kecintaan dan belas kasih sayang Rasul di hari yang fitrah ini. Pelajaran berharga lewat Ramadan pun telah diterjemahkan, bahkan telah dicontohkan nyata dan jelas oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia,
sebagai penutup rangkaian khutbah yang singkat pada kesempatan siang hari ini, saya sebagai muslim mengingatkan diri saya pribadi dan umumnya jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mari sama-sama di hari raya kebahagiaan ini, silakan kita meriahkan dengan kemenangan. Tapi ingat, jangan sampai kita lengah bahkan terlena. Kenapa? Karena di hari raya ini iblis sempat menangis, iblis sempat terisak-isak melihat kebahagiaan orang-orang yang beriman. Kurang lebih 1 bulan penuh telah digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iblis tidak sendiri. Saat itulah teman-teman iblis mencoba membesarkan, bahkan memberikan kabar gembira kepada ini tuan iblisnya, sambil berkata, "Wahai tuanku iblis, kenapa engkau menangis di hari yang bahagia ini? Kenapa kau menangis melihat orang-orang yang saat ini telah dikukuhkan oleh Allah kembali kepada fitrah semula?" Apa jawab tuannya? "Bagaimana aku tidak bisa menangis? Bagaimana aku menangis pada kesempatan yang mulia ini? Telah ku gelincirkan manusia-manusia di sana. 11 bulan yang lalu telah aku gelincar, telah aku gendongkan, telah aku giring mereka kepada satu kemilau kelezatan dunia. Aku berikan nilai-nilai kedosaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana aku tidak menangis kalau hari ini mereka telah kembali diputihkan kedosaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Awas, hati-hati. Ternyata tangisan iblis cuma sementara. Teman-temannya mencoba untuk merayu dan membesarkan hati tuannya. "Wahai tuanku iblis, janganlah berlarut dalam kesedihan. Mari sama-sama kita putar kembali irama lezat kedosaan kepada manusia. Kita tabuh genderang perang. Pasti mereka akan menjawab tantangan dan panggilan kita." Ternyata saat itulah tuan iblis tersenyum kembali. Besok atau lusa iblis akan tertawa terbahak-bahak. Melihat apa? Melihat perilaku manusia yang kembali bergelumur kedosaan, karat maksiat, lumpur kedurhakaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu hadirin sekalian, inilah sumpah dan ikrar iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Apa kata ikrar iblis di hadapan Allah? "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin." Maka dengan engkau telah menghukumku, maka aku akan duduk mengganggu orang-orang yang beriman, orang-orang yang lurus dari jalanmu. Aku akan datangi mereka dari setiap sisi, depan bahkan belakang, atas dan dari bawah. Saat itulah tidak akan mendapatkan mereka yang bersyukur kepadamu. Inilah sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu hadirin sekalian, mari sama-sama kita tulistar keberangkatan Syawal sebagai peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan latihan Ramadan kemarin untuk melawan mereka. Jadikan latihan Ramadan kemarin yang telah ditanamkan kualitas keimanan kita. Kita mampu mengekang hawa nafsu kurang lebih selama 29 bahkan 30 hari. Pelajaran itulah yang nantinya sebagai target 11 bulan ke depan untuk melawan mereka dengan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kualitas ibadah kita selama di bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa Allahumma khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa ambaqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wattabi'ina wa tabi'in wa alaina mahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.